Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Membangun Peradaban. Di episode sebelumnya kita mulai masuk ke Al-Wasiyat. Kita bertanya Al-Wasiyat sebenarnya ingin membangun apa? Hari ini kita berlanjut dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Kita sering mendengar istilah Nizam Al-Wasiyat. Tetapi jika kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya sistem ini dibuat untuk apa? Apa jawabannya? Apakah hanya untuk mengumpulkan dana? Apakah hanya sebuah sistem administratif? Atau ada tujuan yang lebih dalam di dalamnya? Mari kita bahas. Jika kita melihat sebuah perusahaan, ada sistem keuangan, ada sistem sumber daya manusia, ada sistem produksi, ada sistem evaluasi. Kenapa semua dibuat? Supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Di sekolah juga begitu, ada kurikulum, ada guru, ada ujian, ada penilaian, semuanya diarahkan kepada satu tujuan, yaitu mendidik manusia. Jadi, kita menemukan sebuah sistem dalam organisasi keagamaan. Pertanyaan pertama yang seharusnya kita tanyakan bukan bagaimana prosedurnya, tetapi apa tujuan rohaninya. Sekarang kita kembali lagi kepada manusia. Banyak orang ingin menjadi lebih baik, tetapi keinginan saja tidak cukup. Ada titik ketika seseorang harus bertanya, apa yang bersedia saya korbankan untuk tujuan yang saya yakini? Waktu, tenaga, harta, kenyamanan, ego. Karena sebuah cita-cita akan terlihat serius ketika seseorang bersedia memberikan sesuatu untuk mewujudkannya. Disinilah konsep pengorbanan menjadi penting. Nizam Al-Wasiyat berkaitan dengan sistem yang diperkenalkan oleh Yang Mulia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam Al-Wasiyat untuk mendorong kehidupan rohani dan pengorbanan lebih tinggi. Di dalam sistem ini terdapat konsep musi, yaitu orang yang ikut di dalamnya Nizam Al-Wasiyat yang berkomitmen pada kehidupan yang lebih saleh dan pengorbanan harta sesuai ketentuan sistem. Jadi, jika kita melihat hanya sebagai kontribusi finansial, kita akan kehilangan sebagian konteksnya. Dan dalam pemahaman Jemaat Muslim Ahmadiyah, pengorbanan harta ditempatkan sebagai bagian dari disiplin kehidupan rohani dan pengabdian. Dengan kata lain, harta bukan tujuan akhir. Yang menjadi tujuan adalah hubungan pembentukan manusia yang rela mengorbankan sesuatu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan yang lebih besar. Ini menarik karena hubungan manusia dengan harta kali sangat kuat. Kita bekerja keras mendapatkannya, kita menjaganya, kita merencanakannya. Kadang bahkan kita merasa harga diri kita ditentukan oleh apa yang kita miliki. Karena itu, ketika seseorang belajar menggunakan sebagian hartanya untuk tujuan yang ia yakini benar, yang sebenarnya sedang diuji bukan hanya jumlah uangnya, tetapi seberapa kuat keterikatan kepada harta. Apakah harta menjadi tuan atau menjadi alat? Coba kita balik cara berpikirnya. Biasanya kita berkata ini uang saya, kemudian kita bertanya apa yang bisa saya beli. Tetapi dalam konsep pengorbanan, pertanyaan berubah menjadi apa manfaat yang bisa saya berikan melalui apa yang saya miliki. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini sangat besar karena seseorang mulai berpindah dari memiliki, menggunakan, dan mengabdi. Sekarang jangan sampai kita salah memahami, jika seseorang memberikan harta, apa otomatis manusia menjadi lebih baik? Belum tentu Bapak Ibu. Orang bisa saja memberikan banyak uang tetapi tetap sombong, tetap kasar, tetap tidak jujur, tetap tidak peduli kepada keluarganya. Maka pengorbanan harta tidak boleh dipisahkan dari pembinaan rohani dan akhlak. Ini yang membuat perubahan besar dalam pembahasan Nizam Al-Wasiyat menjadi lebih dalam. Yang dibangun bukan hanya sistem keuangan, yang dibangun adalah manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sejak awal menjadi perhatian kita, yaitu jika kita menggunakan bahasa manajemen modern,
kita bisa melihat beberapa unsur. Di dalamnya ada tujuan, ada anggota, ada komitmen, ada kontribusi, ada aturan, ada pengolahan sumber daya, ada kepemimpinan, ada keberlanjutan. Tetapi sekali lagi, ini adalah analisis modern terhadap sebuah sistem keagamaan, bukan berarti Al-Wasiyat ditulis sebagai buku manajemen. Perbedaannya penting, karena jika kita menyamakan begitu saja, kita bisa kehilangan dimensi spiritual yang menjadi dasar Nizam Al-Wasiyat. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua berpikir, jika seseorang bersedia mengorbankan hartanya, tetapi tidak mau mengorbankan egonya, apa yang sebenarnya terjadi? Jika seseorang rajin memberikan uang, tetapi tidak mau memperbaiki akhlaknya, apa tujuan pembinaan sudah tercapai? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat kita memahami bahwa pengorbanan yang paling sulit bukan pengorbanan harta. Bisa jadi pengorbanan ego, pengorbanan waktu, pengorbanan kenyamanan, dan kesediaan untuk mengubah diri. Minggu ini coba tanyakan kepada diri sendiri, apa yang paling sulit saya korbankan? Waktu, uang, kenyamanan, pendapatan pribadi, ego. Kemudian tanyakan, jika saya ingin menjadi manusia yang lebih baik, pengorbanan apa yang perlu saya mulai? Tidak perlu langsung besar, mulai dari sesuatu yang realistis. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita mulai melihat Nizam Al-Wasiyat dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar berapa yang harus diberikan, tetapi manusia seperti apa yang sedang dibentuk melalui pengorbanan itu. Karena jika tujuan akhirnya adalah pembentukan manusia, maka sistem keuangan hanyalah salah satu instrumen. Yang lebih penting adalah perubahan hati, perubahan akhlak, dan perubahan cara seseorang menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Insya Allah di episode 24 kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas apa hubungan Nizam Al-Wasiyat dengan Al-Wasiyat sebagai keseluruhan. Apakah Nizam Al-Wasiyat berdiri sendiri, atau sebenarnya hanya salah satu bagian dari sebuah sistem yang lebih besar? Dan jika memang sebuah sistem, apa saja komponennya? Nah, disitulah kita mulai benar-benar membuat peta sistem Al-Wasiyat. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.